Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Septi Jayanti, mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami sedang membuat Citizen Project yang bertema Bela Negara. Nah, kawan-kawan, apa sih bela negara dan bagaimana pendapat para ahli terkait bela negara? Bela negara adalah jiwa kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara juga merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian bela negara menurut para ahli yang pertama menurut Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002. Bela negara merupakan sebuah sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2, di mana pengertian bela negara ini merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2002 yang berbunyi sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Sunarso, bela negara yaitu mengandung 4 esensial yang perlu dibela. Yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional. Yang keempat, nilai-nilai dasar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Darji Darmo Hirarjo, pengertian bela negara dilaksanakannya doktrin keamanan nasional, gunanya untuk berusaha menciptakan sebuah sistem pertahanan dan keamanan nasional. Keamanan nasional tersebut diharapkan mampu mengamankan serta mensukseskan perjuangan nasional pada umumnya. Menurut Purnomo Yusgiantoro, bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Fungsi bela negara yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman luar negeri ataupun dalam negeri. Bela negara juga berfungsi sebagai untuk menjaga keutuhan wilayah, dan bela negara juga berhak dilakukan setiap warga negara yang ada di dalamnya. Manfaat bela negara. Ada beberapa manfaat yang kita dapatkan dari bela negara itu sendiri. 1. Membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lainnya. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan rasa patriotisme sesuai kemampuan diri sendiri. 5. Melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Tujuan dari bela negara adalah yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Yang kelima, berbuat terbaik untuk bangsa dan negara. Masih tak bela negara menurut kakak? Oke, kalau menurut kakak sendiri terkait bela negara ya yang pengetahuan kakak, bela negara adalah bagaimana kita cinta terhadap negara kita sendiri, terutama kita sebagai mahasiswa tentunya
menurut kakak sikap kita dalam membela negara yakni untuk salah satunya itu mencintai produk dari dalam negeri sendiri. Karena apa? Dengan cara kita mencintai produk dalam negeri, otomatis produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM ataupun nantinya bakal ada wirausaha muda yang hadir dalam bangsa kita ini, otomatis persaingan di negara kita sendiri akan naik dan pendapatan di negara kita sendiri akan naik. Dan produk-produk di luar juga tidak kalah saing dengan produk yang ada di dalam negeri kita sendiri. Apa sih bela negara menurut abang? Jadi bela negara itu bagi saya itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Tidak hanya tugas TNI, Polri, tetapi juga masyarakat yang ada di kalangan bawah, kemudian mahasiswa, pelajar. Sebab bela negara ataupun rasa cinta kita terhadap tanah air itu memang harus dipupuk sejak dini. Makanya ada pendidikan PPKN gitu kan, sejak kita dari kecil, agar ada rasa kecintaan kita terhadap negara itu. Karena negara itu bukan diciptakan untuk kepentingan politik saja, tapi harus ada kekuatan di basis akar rumput misalkan. Kemudian bagaimana ketika kita misalkan sebagai masyarakat itu dapat memaknai bela negara itu dengan contohnya paling sederhana, misalkan kita dengan belajar gitu kan, tidak harus kita bela negara dengan pedang, dengan pistol. Misalkan kita belajar, kemudian kita menjaga toleransi, menjaga sikap perdamaian gitu kan, antar suku ras, tidak primordialis terhadap kelompok-kelompok tertentu gitu. Apa sih Kak bela negara menurut Kakak? Bela negara apa ya? Bentar mikir lo. Oh macam nih. Pertama kalau bela negara itu kan kalau dalam artian dalam konteks kenegaraan ya. Ingat, bela negara dalam konteks kenegaraan artinya mempertahankan, kemudian memperjuangkan, kemudian terus menjaga. Nah, kalau misalkan bela negara diartikan dalam konsep ketahanan negara, berarti bagaimana negara tersebut harus dijaga dari setiap masyarakat ataupun rakyat dalam suatu pemerintahan, dalam satu wilayah yang memiliki otoritas. Nah, untuk seperti tadi misalkan untuk menghilangkan gangguan dari ancaman war mungkin. Nah, tapi ini saya akan artikan sedikit dalam pandangan yang lebih sosiologis sendiri ya. Nah, kalau misalkan untuk bela negara sendiri itu tak mesti melulu tentang seperti itu berperang, tidak, atau misalkan tidak melulu dalam artian seperti ya kurang lebih bisa kayak pejuang lah gitu, pejuang yang menggunakan senjata, tidak. Tapi kalau misalkan kita contohnya untuk mahasiswa sendiri itu simpel kok, bela negara misalkan kita mengerti paham kondisi sosial masyarakat kita, kemudian bagaimana kita memperjuangkan dengan metode-metode tertentu. Nah, seperti contoh di gerakan-gerakan mahasiswa. Bagi saya sendiri kalau untuk gerakan mahasiswa itu juga salah satu bentuk bela negara gitu, dalam artian yang lebih yang lebih substansi gitu, substansional kan sifatnya. Kenapa? Misalkan contoh gini, negara dalam artian, ingat, ancaman itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Kalau ancaman dari luar ya berarti memang jalan utamanya adalah misalkan seperti perjuangan perang. Tapi kalau misalkan ancaman dari dalam seperti ya contoh lah di negara ini misalkan kayak KKN, kolusi dan nepotisme contoh. Itu kan membahayakan negara. Benar. Misalkan kalau korupsi, berapa banyak anggaran negara yang dihabiskan oleh oknum-oknum yang gambar ini dikatakan sebagai koruptor contoh. Kemudian bagaimana kolusi yang menjadi awal mula dari terbentuknya lingkaran setan yang disebut mafia tadi, mafia koruptor misalnya. Kemudian nepotisme sama gitu. Itu kan ancaman untuk masyarakat Indonesia sendiri, artinya ancaman dari dalam. Nah, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa tadi, ingat, kita di kampus untuk ditempa untuk memiliki intelijensi yang tinggi, artian kritis lah. Setidaknya kalau misalkan kita kritis, maka kita akan semakin peka gitu terhadap kondisi sosial masyarakat kita. Nah, ketika kita sudah peka terhadap kondisi sosial masyarakat kita, maka kita akan berusaha gitu untuk mencari ide ataupun strategi ataupun metode gitu dalam melakukan perubahan tadi. Ingat, apalagi kita disebut mahasiswa disebut sebagai agent of change ya.
agent of change, agent of control. Artinya memberikan perubahan, kemudian memberikan kontrol kepada kekuasaan gitu. Kekuasaan yang menindas masyarakat. Contoh misalkan seperti demo itu ya tidak masalah gitu. Itu memang metode yang dipakai dari mahasiswa gitu. Itu metode yang digunakan berdasarkan tahap-tahap tertentu. Harus ada konsolidasi, harus penyerapan masalah, harus peka terhadap isu-isu yang beredar gitu. Khususnya kita misalkan di Bangka Belitung, ya, untuk kepentingan tambang, ketika lahan kita semakin banyak dirusak, artinya semakin mudah untuk kita hancur gitu. Hancur dalam artian itu tidak ada bahan alam yang bisa diproduksi lagi gitu. Kalau misalkan tanah sudah dipakai habis untuk pengusaha-pengusaha tambang contoh gitu. Apalagi yang mereka yang sudah berrelasi gitu pada penguasa dalam hal ini. Nah, kemudian tadi kalau misalkan konteksnya di Bangka Belitung berarti ketika ya ilegal ya, pertama ilegal semakin banyak itu kan ancaman juga. Pertama untuk khususnya lingkungan, kemudian itu ya tanda kutip lah gitu, kita semakin mudah banjir contoh gitu kan. Belum lagi misalkan untuk yang persoalan tataran industri gitu, itu kan ya ketika kita sudah dalam taraf mahasiswa ya, kita sudah berusaha untuk tadi peka terhadap isu, kemudian kita mengolahnya menjadi suatu masalah, dan kemudian bagaimana masalah itu diselesaikan gitu dengan jalan-jalan tertentu. Ingat banyak gitu. Itulah pentingnya. Nah, itulah bela negara bagi pandangan saya sendiri gitu. Bela negara tak mesti menjadi prajurit, tapi civil society itu yang paling penting. Ketika civil society sudah semakin kuat, ya kita memiliki sistem pertahanan dari dalam gitu. Ingat, ketika semakin maju kualitas masyarakat sipilnya, maka semakin kuat pula negara dalam membentuk pertahanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik kawan-kawan, sekian penjelasan terkait tentang bela negara. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara atas kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih.